Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Part 8, Bayangan Masa Lalu. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa komentar di bawah ya. Sampai kapan kamu harus terus mendiami aku seperti ini, Revan? Apa hubungan kita akan seperti ini seterusnya? Protes Dinda yang mulai merasa tidak tahan. Setiap hari, Revan hanya berangkat kerja di pagi hari dan pulang jika sudah malam. Itu pun, Revan sama sekali tak mau bicara pada Dinda dan langsung masuk ke dalam kamar yang berbeda karena tak ingin sekamar dengan istrinya itu. Revan yang baru saja pulang tak menghiraukan ocehan Dinda dan langsung masuk ke dalam kamarnya yang berada di sebelah kamar Dinda. Revan, tunggu. Kita perlu bicara, pinta Dinda yang ikut menerobos masuk ke dalam kamar itu. Kamu gak lihat? Aku baru pulang kerja. Aku capek, dan aku gak mau bicara sama kamu, balas Revan. Kamu harus bicara sama aku. Sampai kapan hubungan kita gantung begini? Aku mengaku salah, tapi aku juga punya perasaan. Aku menginginkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Apa gak bisa sekali aja kamu maafkan aku? Aku benar-benar tidak tahan kamu diam seperti ini terus. Revan mulai menatap Dinda tajam. Dia mulai melotot pada istrinya itu. Kamu bersalah. Dan kamu pikir aku bisa memaafkan kamu dengan mudah? Lantas apa yang harus aku lakukan? Hubungan kita hanya ada dua pilihan. Kamu tinggal memilih. Mempertahankan dengan cara memaafkan aku. Dan kita jalani dari awal. Lupakan semuanya. Atau meninggalkan aku. Dan kita mulai hidup kita masing-masing. Aku sungguh ikhlas. Bahkan walaupun kamu memilih pilihan yang kedua. Itu resiko atas kesalahanku. Aku hanya ingin kepastian. Hebat sekali kamu. Membuat kesalahan. Dan kamu malah membuat sebuah pilihan untuk aku pilih. Kamu pikir semua hal harus terjadi sesuai keinginanmu? Revan mulai tertawa kesal mendengar perkataan Dinda. Sementara Dinda menghela nafas berat. Kemudian air matanya mulai menetes. Bukan begitu maksud aku, Revan. Aku hanya ingin kebaikan untuk kita berdua. Aku tak ingin kita sama-sama tidak bahagia dalam pernikahan ini. Aku masih cinta sama kamu. Tapi aku gak mungkin memaksa kamu bersama aku. Keluar kamu dari sini. Aku mau istirahat, pinta Revan tegas. Namun Dinda menggeleng. Dia menolak untuk keluar. Oke, kalau kamu mau tetap di sini, kamu mau tahu apa yang aku inginkan? Aku akan tetap berada dalam pernikahan ini dengan caraku sendiri. Kamu
nggak bahagia dengan sikap aku yang dingin dan tidak peduli kan? Memang itu yang aku ingin. Aku ingin kamu tidak bahagia dan terpenjara dalam hubungan ini. Anggap saja sebagai hukuman buat kamu. Mendengar perkataan Revan, air mata Dinda semakin deras keluar dari pelupuk matanya. Namun, dia tetap mencoba untuk berpikir jernih. Aku bisa bersabar jika memang itu hukuman buat aku. Tapi aku berharap setelah hukuman itu, kamu mau memaafkan aku. Dinda akhirnya berbalik dan hendak keluar. Baginya sudah cukup. Setidaknya dia tahu apa maksud dari sikap Revan terhadapnya. Jika itu hanya hukuman agar Revan memaafkannya, Dinda bertekad untuk menjalani semua itu. Dinda, tunggu. Ucap Revan hingga langkah Dinda terhenti dan kembali berbalik. Itu hukuman, bukan untuk memaafkan kamu. Jangan salah paham. Aku akan memaafkanmu, tapi dengan satu syarat. Apa itu? Revan menarik nafas, lalu menghembuskan dengan berat. Sebelumnya, aku tidak pernah memberikan kesempatan padamu untuk menjelaskan, dan kamu hanya mengakui tanpa menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Sekarang, aku ingin dengar cerita kamu. Dengan linangan air mata, Dinda mulai memberanikan diri untuk menceritakan semuanya. Dia bertekad tak ingin menutupi apapun lagi dari suaminya. Karena sekarang dia sangat tahu bahwa kejujuran itu sangat penting, walaupun mungkin akan menyakitkan. Itulah yang dia pelajari dari suaminya. Kejadiannya 5 tahun yang lalu. Aku punya hubungan dengan seorang pria yang tidak bisa aku sebutkan namanya. Dalam hati karena pria itu adalah Bara, sepupu Revan sendiri. Aku mencintai dia. Dan aku juga sangat yakin dia sangat mencintai aku. Hingga aku gak ragu sama sekali padanya. Kami melakukan itu atas dasar cinta. Aku hamil waktu itu. Dan dia sangat senang karena akan menikahi aku. Tapi ternyata dia tidak pernah lagi datang. Karena stres, aku akhirnya keguguran. Maafkan aku jika cerita ini pasti akan semakin menyakiti kamu. Tapi aku sudah tidak ingin menutupi apapun lagi. Dinda akhirnya berhasil menceritakan kisahnya dan membuat perasaannya semakin lega. Kamu tidak perlu pikirkan sakit yang aku rasakan. Sejak malam pertama kita, aku sudah merasakan sakit ini. Tapi baiklah, aku punya satu permintaan. Balas Revan yang berusaha tenang dan menahan rasa sakit hatinya sendiri. Apa itu? Pertemukan aku dengan pria yang pernah merenggut kesucianmu itu. Aku ingin tahu pria seperti apa dia. Setelah aku bertemu dengannya, aku akan pertimbangkan untuk memaafkan kamu. Apa? Untuk apa? Sontak, Dinda merasa terkejut. Dia tidak mungkin mengatakan pada Revan bahwa pria itu adalah Bara. Apalagi sampai mempertemukan mereka.
Kenapa kamu panik begitu? Cukup pertemukan aku dengan dia. Aku sudah mendengar cerita dari kamu. Aku juga ingin tahu cerita dari dia. Setelah aku bertemu dengannya, aku akan pikirkan hubungan kita dan memaafkan kamu. Kamu tidak berniat menyembunyikan siapa pria itu, kan? Tanya Revan. Bukan begitu, tapi aku nggak tahu di mana dia, jawab Dinda. Aku bisa bantu mencari dia. Hal yang sangat mudah untuk aku menemukan seseorang. Kamu bilang saja, siapa namanya? Dan petunjuk yang lain yang berhubungan dengan dia. Tidak. Aku akan cari dia sendiri. Tolak Dinda semakin bingung. Oke, aku tunggu. Kalau begitu, keluarlah sekarang, pinta Revan. Dinda pun akhirnya keluar dari kamar itu, lalu masuk ke dalam kamarnya dengan perasaan bercampur aduk. Mungkinkah Dinda mempertemukan Revan dengan Bara, mantan kekasih yang merenggut kesuciannya, dan tak lain adalah sepupu Revan sendiri.